Hai guys, selamat datang dalam Ceng Studio Channel, tempat asik buat nongkrong sambil belajar IT. Oke, hari ini bersama saya kakak pembina. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat atau mendesain suatu website mudah tanpa ribet. Mungkin banyak di benak orang berpikir, susah sekali untuk membuat aplikasi, website, dan lain sebagainya. Apalagi dengan tanpa background sekolah atau kuliah IT. Apakah benar demikian? Tidak juga, ya kan? Selama kita ada kemauan, pasti kita akan bisa membuat suatu aplikasi ataupun desain desain website dengan secara simpel dan mudah. Ada beberapa teknik dan cara yang akan bisa kita gunakan. Oke? Nah, sebelum saya akan masuk mengenai bagaimana cara kita mendesain website dengan mudah tanpa ribet, ikuti terus channel saya sampai selesai. Oke? Nah, baik guys. Selanjutnya saya akan masuk. Sebelum saya akan memulai bagaimana kita mendesain suatu website, saya akan jelaskan sedikit intro atau introduksi mengenai apa itu website, bagaimana itu pengenalan, apa itu pengenalan HTML, kemudian perangkat-perangkat lunak pendukung yang digunakan untuk membuat atau menggunakan mendevelop, mendesain suatu website, apa saja perangkat lunaknya atau softwarenya. Ya, seperti kita ingin memasak, kita pasti butuh toh yang namanya peralatan untuk memasak seperti kuali, panci, kemudian minyak dan lain sebagainya. Kemudian apa struktur dokumen web pada umumnya yang ada. Oke. Nah, baik. Saya akan lanjutkan. Nah, ada beberapa jenis website yang seperti kita ketahui ya. Mungkin kalian, guys, sering mendengar apa itu website di benak kita, apalagi di zaman now atau zaman milenial. Pasti kalian sudah sering lah mengakses informasi-informasi menggunakan smartphone, ya kan, menggunakan komputer, tablets, dan lain sebagainya untuk mencari informasi. Nah, itu adalah sumber-sumber informasi atau kumpulan halaman yang dapat diakses melalui internet. Itulah yang kita sebut dengan website. Pada dasarnya, ada beberapa jenis website yang umum yang sering kita temui seperti employment site atau employment website. Contohnya adalah nanti kita lihat JobsDB, JobStreet, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada corporate site atau company profile site. Yang ketiga adalah blog site atau website pribadi, blogspot. Jadi guys, kalian bisa tuh untuk menulis kalau kalian punya hobi, dituangkan dalam tulisan berbentuk digital, ya kan? Tidak kita tidak kembali ke zaman dulu di mana kita harus menulis secara dalam hard copy, tapi kita menulis dalam digital dan bisa dibaca oleh semua orang. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian punya hobi memasak, punya hobi traveling, kalian bisa bercerita kegiatan kalian di situ setiap hari. Setiap hari kalian bisa menulis dan lain sebagainya dan bisa mendapatkan uang juga loh dari blog site ya atau blog website yang kita buat. Dan kemudian ada yang selanjutnya adalah e-commerce site, e-commerce atau biasa kita katakan kita sering katakan eh, bisa juga marketplace seperti di Indonesia ada Bukalapak, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada dan lain sebagainya. Kemudian ada website yang berupa yang hanya menampilkan berita-berita atau informasi seperti informasi detik, Kompas, ya kan, CNN News Indonesia dan lain-lain. Kemudian ada website yang berupa uh, situs atau website pendidikan seperti sekolah, seperti kampus seperti kampus Bunda Mulia, ubm.ac.id dan lain sebagainya. Kemudian ada website yang berbentuk mengampung informasi atau menampilkan informasi-informasi personal seperti artis dan lain-lain. Kemudian ada juga website-website yang menampilkan informasi promo-promo dan lain-lain. Oke, nah ini adalah jenis-jenis website yang kita ketahui selama ini. Contohnya, ya tadi yang saya katakan sebelumnya guys, yaitu ada Shopee, ya kan, ini adalah bentuk e-commerce ataupun marketplace, Bukalapak, Lazada, dan ini adalah Detik ya, Detik Forum, kemudian Detik berupa portal berita ya, beli-beli, di sini Tokopedia, OLX, Fastpay, dan lain sebagainya. Dan ini adalah contoh yang untuk Facebook, YouTube adalah website-website yang sosial media. Nah, ini adalah untuk pencari kerja, JobsDB yang tadi saya katakan. Dan ini adalah UBM, Universitas Bunda Mulia, adalah website
pendidikan ya, yang menampilkan informasi seputar kegiatan belajar mengajar, mahasiswa, dan lain sebagainya. Jobstreet itu untuk pencari kerja, dan Michael Page. Nah, ini adalah contoh-contoh website yang ada, yang sering kita temui. Oke, bisa nggak kita membuat website-website seperti ini? Bisa. Kenapa tidak? Selama kalian ada kemauan. Gitu. Jadi kalau kita ada kemauan, pasti kita bisa mengembangkan itu semua. Oke, saya lanjutkan. Next. Nah, basically atau pada dasarnya, suatu website itu dibangun dengan satu bahasa ya. Bahasa standar. Mau teknologi website apapun yang begitu canggih, pada dasarnya semua menggunakan HTML. Di sini sangat dijelaskan ya. Jadi sebelum saya akan memulai desain website dengan mudah, saya akan jelaskan bahwa HTML itu sangat penting ya, fundamental ya di dalam pengembangan suatu bahasa website. Oke, jadi adalah bahasa standar untuk membuat dan menampilkan halaman web atau kita sebut dengan web pages. Oke. Nah, menggambarkan struktur juga dan terdiri dari serangkaian elemen web. Jadi tadi website-website yang bagus-bagus tadi, yang keren tadi, itu pada dasarnya semua adalah HTML, guys. Jadi kalian nggak usah pusing ya kan. Oh, canggih-canggih Pak, Kak, ya kan. Website itu susah kali membangunnya atau membuatnya. Tidak, karena basically itu adalah dibuat dari HTML pada dasarnya desain awalnya. Yang kita sebut dengan Hypertext Markup Language. Oke? Nah, dan strukturnya sangat simpel ya. Kak, ini kalau dilihat kayaknya rumit sekali ya codingnya. Nanti dulu, ya kan? Jangan kita lihat secara keseluruhan ini adalah, wah ini akan panjang Kak codingnya kan nanti. Betul, tetapi kita tidak perlu menghafal coding. Apakah para developer IT dan IT developer, programmer itu harus menghafal sintak atau perintah-perintah coding? Tidak, ya kan? Mereka tidak menghafal, saya pun tidak hafal semuanya. Karena terlalu banyak perintah-perintah di dalam programming. Jadi kalian jangan terpaku kepada melihat, wah saya sudah malas melihat banyak begini perintahnya. Tidak, jangan lihat itu dulu. Nanti kakak akan jelaskan bagaimana cara mudah mendesain website tanpa coding, ya, dengan dengan Macromedia Dreamweaver. Nah itu. Tapi ini untuk sebagai introduction saja ya. Di sini adalah strukturnya adalah HTML ya, dimulai dari tagging tag ya. Ini adalah doc type HTML ya, wajib ada. Ini adalah menggambarkan HTML5, instruksi HTML5, dan ini dimulai dengan tag HTML, kemudian ada head. Di sini banyak nanti sebenarnya di dalam head ada beberapa lagi. Jadi dibuka dengan opening tag. Ini kita sebut opening tag ya, yang di atas head, kemudian ditutup dengan ini head ini dengan tanda slash. Ini kita sebut closing tag. Ini closing tag. Oke, ini opening tag. Jadi pasti selalu di dalam HTML ini ada opening dan closing tag. Nah, di dalam head ada beberapa tag-tag lagi seperti title ya kan, author atau penulis dan lain sebagainya. Itu nanti kakak akan jelaskan untuk tahap selanjutnya. Nah, kemudian ada juga yang namanya di bawah head itu ada body. Ya, dibuka dengan opening tag body dan ditutup dengan closing tag body. Nah, disinilah di dalam body, inilah desain web kita sebetulnya. Tampilan itu diletakkan tag-tag ini dalam komponen ini di dalam tag body. Ya, di sini nanti banyak perintah-perintah dalam bentuk tag-tag itu. Tapi tidak usah khawatir, tidak usah pusing. Nanti, Kak, banyak sekali perintahnya. Tidak. Memang banyak, tetapi tidak perlu kita hafal. Nanti kakak akan jelaskan bagaimana cara mudah untuk tanpa menghafal perintah atau instruksi ataupun sintaks coding tersebut ya, coding daripada HTML. Nah, kemudian di sini ada closing HTML-nya nih. Jadi dimulai di awal di opening dan ditutup dengan closing tag HTML. Oke. Nah, itu tadi sekilas mengenai struktur daripada HTML. Jadi suatu website itu basically hanya HTML saja. Pada dasarnya setiap halaman ya. Nah, kita akan flashback ke belakang mengenai sejarah perkembangan HTML ya. Jadi pertama kali dipublish HTML oleh Tim Berners-Lee ya, tahun 1991. Kemudian dikembangkan menjadi HTML2 ya.
Terus tahun 997 menjadi HTML5 2, 199 4.01, tahun 2000 eh, XHTML 1.0, hingga terakhir adalah 2012 yang dengan teknologi terkini adalah HTML5. Jadi yang kita gunakan adalah HTML5, di mana nanti HTML5 itu banyak fitur-fitur yang sangat bagus ya. Artinya udah untuk multimedia sudah cukup bagus, support ya, grafik pun bagus dan lain sebagainya. Jadi HTML yang sekarang dipelajari adalah HTML5 semua untuk semua pengembangan website. Oke. Nah, jadi kita mulainya nanti di sini di HTML5. Nah, tadi kakak katakan di awal video kakak bahwa kalau kita ingin memasak pasti kita membutuhkan peralatan untuk memasak seperti panci, kompor, ya kan, minyak, penggorengan dan lain sebagainya. Sama di dalam kita mendesain suatu website atau membuat suatu program, kita membutuhkan suatu peralatan-peralatan. Nah, yang paling banyak umum digunakan oleh para web developer, web designer, ya, web programmer, ada beberapa tools atau perangkat lunak yang biasa digunakan ya. Jadi ada beberapa yang umum seperti Notepad++, kalian bisa download ya guys. Di sini ada alamat websitenya gratis ya, Notepad++org, download. Kemudian atau kita menggunakan Notepad biasa pun bisa, atau kita menggunakan NetBeans ya. Ini NetBeans kalian cari saja di Google. Ini adalah dari Java ya. Jadi ini adalah tools IDE dari Java ya, IDE Integrated Development Environment. Kakak tidak akan jelaskan lebih jauh ke sana dulu karena itu udah masuk ke pemrograman yang lebih jauh nanti. Kemudian ada Macromedia Dreamweaver. Oke. Kemudian ada Eclipse. Lalu kak yang mana kak untuk mendesain suatu web dengan mudah? Nah, untuk sebagai pemula beginner, kakak tidak menyarankan menggunakan ini semua, NetBeans, Eclipse ataupun Notepad++, atau yang sekarang mungkin ada Visual Studio Code ya, Visual Studio Code. Jadi kakak sarankan gunakan Macromedia Dreamweaver. Kenapa? Karena di dalam Dreamweaver ini ada namanya ada dua teknik. Yang pertama adalah teknik code design, yang kedua adalah teknik desain. Jadi tanpa kita coding, kita bisa langsung desain seperti kita menggunakan Photoshop. Seperti itu. Jadi kita tinggal klik and drag. Jadi akan menghasilkan suatu gambar atau website. Nanti kita akan praktekkan. Oke. Nah, jika kita sudah belajar intermediate pelan-pelan, kita bisa gunakan tools-tools lain seperti ini, NetBeans, Visual Studio Code. Karena di dalam Visual Studio Code hanya berupa editor, tidak ada mode design. Jelas ya? Jadi kita harus mengetik semua perintah-perintah tadi, tak itu. Itu sudah level intermediate atau kita katakan advance. Nah, kalau kakak biasa yang mana yang pakai? Kakak sih jujur lebih lebih familiar, lebih enak dengan Macromedia ini. Tapi kadang menggunakan Visual Studio Code, ya kan? Kenapa? Karena kakak sudah terbiasa dengan sintak-sintak programan HTML tadi. Oke. Nah, untuk pemula, kakak akan jelaskan nih menggunakan Macromedia. Oke? Oke, kita lanjutkan ya untuk selanjutnya. Nah, tadi kan kakak sudah jelaskan di awal. Jadi, website itu adalah kumpulan halaman yang berisi informasi ya, yang dapat diakses oleh melalui internet, ditampilkannya melalui apa? Smartphone. Nah, di dalam smartphone itu tidak serta-merta langsung tampil website yang kita buat. Kita menggunakan satu peralatan lagi atau software ya. Software yang kita katakan adalah web browser. Ada banyak web browser ya. Yang pertama adalah yang paling terkenal dulu yang dari Microsoft adalah Internet Explorer. Kemudian ada Google Chrome di sini. Kemudian ada Firefox. Kemudian ada Opera. Nah ini hanya contoh 4 browser. Sebenarnya masih banyak lagi browser-browser lain seperti Netscape dan lain-lain. Tetapi yang paling banyak digunakan saat ini Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Opera. Nah itu. Lalu bagaimana Kak kita ingin membuka suatu website? Suatu website memiliki suatu alamat. Ya. Jadi suatu alamat domain.
Ya, contoh ini. Jadi kalau kita ingin membuka suatu website, kita cukup mengetikkan pada browser kita www nama domain kita. Di sini nama domainnya apa misalnya. Kita panggil, dan ini adalah pathnya. Ini tidak perlu kita panggil, karena dengan sendirinya akan muncul begitu kita klik suatu halaman. Oke, nah ini adalah web browser. Contoh. Oke, nah ini adalah kakak akan buka nanti satu contoh ya. Akan buka dengan menggunakan web browser di sini. Jadi kita cukup mengetik, misalnya kita ingin mengakses suatu website kompas.com, kita cukup mengetik saja namanya kompas.com. Nah inilah adalah suatu website yang berisi portal berita ya. Ya ini yang kita panggil, ketik cukup di sini. Apakah kita harus ketik lengkap kah dengan HTTPS? Tidak perlu. Dengan www kita perlu nggak? Tidak perlu juga ya. Karena ini hanyalah teknik ya, teknik. Nanti teknik routing dari domain routing itu jauh, nanti akan kakak jelaskan, masih jauh. Kemudian di sini ada website misalnya Facebook, cukup kalian guys ketik saja Facebook dan lain-lain. Oke, detik di sini. Nah ini, oke guys. Oke, nah jadi mudah sekali bukan? Nah, ini adalah struktur. Jadi kalau kita gambarkan, kakak gambarkan tadi di awal, strukturnya hanya simple ya, untuk menampilkan suatu kata atau suatu informasi suatu kata yang sangat sederhana, hello world. Hello world ini slogan ya dalam bahasa pemrograman. Setiap bahasa pemrograman di awal pasti menampilkan hello world. Bahasa pemrograman baru dia akan menunjukkan bahwa hello dunia, bahwa saya ada. Nah, itu. Jadi banyak sekali. Jadi kita tampilkan dalam bentuk suatu kalimat hello world. Nah ini struktur utama HTML tadi, HTML, head, title ini judul ya, kemudian di sini body, hello world, dan HTML. Maka dia akan muncul title-nya di sini. Dan di sini adalah kontennya, body-nya, muncul di halaman website-nya. Oke? Nah, ada beberapa deklarasi tipe dokumen tipe HTML. Tapi kalian tidak perlu khawatir ya untuk hal itu semua. Ada beberapa cara teknik ya. Jadi karena kita gunakan adalah yang terbaru dari HTML5, kita cukup mendeklarasikan suatu HTML itu dengan doctype HTML seperti ini. Oke, doctype HTML. Yang lain kita abaikan saja. Jadi yang 4.01 kalian abaikan, atau dengan XHTML kalian abaikan. Kita fokus ke HTML5 ini. Oke? Jadi cara mendeklarasinya dengan doctype. Nah, di dalam elemen HTML tadi kakak katakan bahwa di sini ada start tag, kemudian ada end tag ya, kemudian ada konten. Jadi ini tag name-nya. Misalnya di sini nanti ada H1 untuk header ya. Di sini misalnya ini header. Kemudian di sini kita tutup H1. Oke, tag name, konten, ini header H1. Kemudian kita close. Nah, maka dia akan muncul nanti di halaman website. Oke, nah itu. Nah, ini yang akan muncul tadi contohnya. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh tag dan atribut lainnya. Apa itu atribut? Nanti akan kakak jelaskan untuk lebih lanjut. Oke. Nah, jadi itulah tadi adalah sekilas introduction bagaimana apa itu website, apa itu teknologi website, jenis-jenis website, dan lain sebagainya. Ya, adik-adik. Sekarang kakak akan lanjutkan nanti bagaimana kita membuat desain website satu halaman. Kita akan mengcloning dari suatu website yang ada dengan mudah, tanpa ribet. Ikuti terus channel kakak ya. Sampai jumpa di video berikutnya.